Haleluya, shalom, puji Tuhan. Amin. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Yesus Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami akan siap bersuka cita lagi, lebih lagi di dalam Tuhan. Yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan
dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Musik. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Da-da-da-dam, 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sukacita Allah yang mengalir dalam hidup kami. Kami tahu waktu kami bersukacita, maka kemenangan menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan diberkati firman-Mu, mari Engkau memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami dengarkan, kami baca hari ini, membuat kami tetap kuat berdiri untuk mengiring Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu
Rekan-rekan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur atas anugerah Tuhan, dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada rekan-rekan LOB Ministry yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari hidup jadi berkat, jadi arti bagi rekan-rekan kita yang lain, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Perkenalkan, saya Pastor David Erson, dan saya melayani Tuhan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Hidup saya kacau balau sebelumnya, hidup saya sampah, hidup saya rusak, tapi inilah kesukaan Yesus yang saya sembah. Yesus suka mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Saudara, saya adalah orang yang lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, sampai kemudian anugerah keselamatan datang di dalam keluarga kami. Dan saya percaya bahwa orang yang paling kaya bukan mereka yang punya emas, perak, rumah lebih besar, mobil lebih mahal, tapi orang yang paling kaya adalah mereka yang punya Yesus, dan kehadirannya dan hadiratnya ada di dalam rumah, ada di dalam hati dan keluarga mereka. Baik, izinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saudara, memasuki bulan Natal, tentunya semua kita pasti bersuka cita. Tapi buat saya, Natal tidak bicara tentang masalah baju baru, jam tangan baru. Natal tidak bicara tentang make up yang baru. Natal tidak berbicara tentang sesuatu yang di luar. Tapi lebih daripada itu, Natal berbicara tentang sesuatu yang di dalam. Karena itu saya tidak peduli. Mungkin Anda bisa merayakan Natal dengan cara yang sangat meriah, dengan cara yang sangat mewah. Kemudian Anda mengganti baju Anda dengan baju yang baru, mobil baru, rumah semakin direnov, terus kemudian ada hiasan pohon Natal, terus kemudian ada lampu-lampu Natal. Tapi Natal yang sebenarnya, Christmas is talking about Christ. Jadi pusat daripada Christmas, dari Natal adalah Sang Juru Selamat yang lahir sendiri. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena saya banyak menemukan orang Kristen merayakan Natal dengan cara yang sangat salah. Mereka hanya sibuk dengan pohon Natal yang baru, mereka sibuk dengan baju yang baru, mereka sibuk dengan fasilitas yang baru, tapi mereka lupa bahwa hati mereka harus baru di hadapan Tuhan. Karena itu, rayakan Natal dengan cara yang benar, rayakan dengan Natal dengan cara yang memuliakan Tuhan. Bahkan beberapa tempat yang saya tahu justru merayakan Natal dengan cara sebaliknya. Maaf kata, Natal bukan bicara tentang pesta pora. Natal tidak bicara tentang masalah cuma perayaan. Kita bisa merayakan Natal, tapi apakah kita menghidupi Natal? Poin yang terpenting dalam kekristenan ketika merayakan Natal adalah bukan ketika Natal dirayakan saja, tapi Natal itu harus dihidupi. Nah, ini yang selalu saya suka singgung dan bagikan kepada siapapun, jemaat Tuhan dimanapun. Bahkan bagi saya, jangan hanya menjadi Kristen yang masuk di dalam rumah Tuhan, tapi tidak pernah masuk di dalam Tuhan. Saudara, ini punya pengertian yang berbeda. Setiap minggu kita masuk dalam rumah Tuhan, tapi apakah kita di dalam Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat berbeda. Ada banyak orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, pelayanan, tiap minggu jadi worship leader, singer, tiap minggu apalagi melakukan hal-hal yang rohani. Tapi sayang, hidupnya cuma di dalam rumah Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Nah, saya dorong siapapun Anda, dimanapun Anda berada, jadilah Kristen yang tidak hanya di dalam rumah Tuhan, tapi Anda di dalam Tuhan. Orang yang di dalam rumah Tuhan hanya cuma sibuk dengan kegiatan rohaninya. Orang yang cuma di dalam rumah Tuhan hanya sibuk dengan kegiatan ibadahnya. Tapi orang yang di dalam Tuhan akan sibuk bagaimana caranya hidup menjadi berkat dan menghidupi Tuhan dalam hidupnya. Baik, bicara tentang Natal, saya ingin bagikan sesuatu kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi Anda semua. Saudara, di dalam Alkitab, ketika Yesus lahir, tidak banyak orang yang tahu. Siapa saja yang tahu ketika Yesus lahir? Ketika Yesus lahir, justru yang pertama tahu adalah gembala-gembala di padang gurun. Mereka dapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir. Dan selain gembala-gembala, ini yang ingin saya bagikan kepada Anda. Ada sekelompok orang-orang yang sama sekali mereka tidak dekat dan di lingkungan, di kota di mana Yesus lahir, tapi mereka justru dapat tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir. Siapa orang ini? Alkitab mencatat orang ini disebut dengan nama orang-orang Majus.
Nah, siapa orang Majus? Beberapa ahli teologi percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dan tinggal di daerah Persia. Nah, beberapa ada tafsiran yang lain. Tapi setidaknya kita tahu bahwa orang Majus bukan orang-orang yang lahir di Bethlehem, di Israel, di kota Daud. Tapi mereka jauh daripada kota Daud. Tapi hari itu mereka dapat sebuah tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir. Sang Mesias sudah lahir. Nah, saudara, ketika mereka dapat tanda Sang Mesias sudah lahir, apa yang mereka lakukan? Terbanyak daripada kita, kekristenan kita cuma mendengar. Dengar Yesus baik, dengar Yesus lahir, dengar Yesus menyembuhkan, ya, dengar Yesus sanggup untuk menolong. Tapi kekristenan itu jangan cuma mendengar, tapi kekristenan itu mengalami. Saudara, mendengar belum tentu mengalami. Ada banyak orang Kristen yang cuma dengar kebaikan Tuhan. Tapi apakah kita merasakannya? Ada banyak orang Kristen, Tuhan sanggup menolong. Apakah kita merasakannya? Ada banyak orang Kristen dengar Yesus sanggup menyembuhkan. Apakah kita mengalaminya? Makanya kekristenan itu bukan pada sebatas pendengaran. Anda bisa dengar khotbah tiap minggu. Anda bisa dengar khotbah tentang firman setiap minggu. Tapi apakah Anda menghidupinya? Nah, kekristenan itu bukan cuma pada pendengaran. Tapi kekristenan itu pada kehidupan. Nah, jangan jadi orang Kristen yang suka mendengar tapi tidak suka menghidupi. Anda bukan pendengar, Anda pelaku. Jadilah Kristen yang tidak mendengar tapi jadilah Kristen pelaku. Pelaku itu adalah orang yang melakukan. Kalau pendengar, saya bisa dengar informasi apapun. Tapi kalau saya tidak jadi pelaku, maka saya cuma sebatas sampai di telinga, tidak sampai pada kehidupan. Nah, makanya banyak orang Kristen, maaf ya, dengar khotbah cuma sampai di telinga kiri, terus keluar telinga kanan. Itu masih mending. Ada juga mereka yang dengar telinga kiri, terus keluar lagi telinga kiri. Enggak sampai jadi kehidupan. Makanya kalau saya ke gereja, saya pelayanan, saya khotbah, saya selalu melihat orang-orang Kristen yang tidak cuma mendengar, tapi saya berharap Anda semua jadi pelaku. Kalau Anda tidak jadi pelaku firman, hati-hati, oles kau nanti dengan minyak babi, ya. Bertobat Anda semua. Baik. Nah, orang-orang Majus ini, tiba-tiba dia dengar, dia lihat ada satu tanda bahwa Mesias lahir. Baik, saya akan bagikan firman-Nya kepada Anda semua. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Anda semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Ya, orang-orang Majus dari Timur. Yang pertama, ayat yang pertama. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yerusalem itu kota damai. Yerusalem itu kota yang penuh dengan a peaceful city. Kalau Anda datang hari ini, Anda pasti bisa merasakan itu. Sekalipun di samping kanan kirinya ada konflik. Terus yang kedua, dan bertanya-tanya. Mereka bertanya. Perhatikan. Pertama mereka lihat tanda. Kemudian mereka bertanya. Poin saya pada ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk, ini poinnya. Ada banyak orang yang salah ketika merayakan Natal. Orang Majus, ketika mereka lihat dulu. Perhatikan, mereka lihat tanda. Ketika mereka lihat tanda, maka mereka bertanya. Mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi, di manakah raja orang Yahudi itu? Saudara, perhatikan. Ada banyak daripada kita sudah lihat sesuatu tapi kita nggak mau bertanya. Salah satu pertumbuhan rohani adalah belajarlah untuk bertanya kepada sesuatu yang Anda tidak mengerti. Saya punya prinsip dalam kehidupan saya. Berhenti bertanya, itu berhenti bertumbuh. Jadi kalau Anda mau bertumbuh, maka bertanyalah. Kalau Anda mau bertumbuh rohani saudara, Anda semua, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mereka dekat dengan Tuhan. Dalam hal apapun, Anda jangan pernah berhenti bertanya. Bertanya bagaimana cara dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara pelayanan. Kalau Anda di marketplace, bertanya bagaimana supaya saya bisa expand bisnis saya. Bertanya bagaimana supaya saya bisa membangun usaha saya semakin besar. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana manajemen hidup, disiplin, terus kemudian performa kerja. Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang expert di bidangnya. Dalam hidup itu, yang pertama, kita tidak akan pernah lepas dari kata bertanya. Orang luar sana bilang begini,
Malu bertanya, sesat di jalan. Bagi saya, tidak pernah bertanya, Anda tidak akan pernah menemukan jalan. Ya. Nah, ketika orang-orang Majus, mereka sampai di Yerusalem, mereka tanya, di manakah dia? Siapa kata dia di situ? Di manakah sang juru selamat? Nah, ini pertanyaan penting. Karena perayaan Natal yang sebenarnya itu adalah kita mesti tanyakan, di manakah sang juru selamat? Nah, saya minta maaf sekali, ketika orang merayakan Natal, Anda cuma sibuk dengan pakaian baru, baju baru, apalagi fasilitas baru. Paling berbahaya kalau Anda tiba-tiba ganti pacar baru atau istri yang baru. Ingat yang model kayak begini nih, saya oles pakai minyak babi nanti ya. Ya. Jangan cuma sibuk jadi orang Kristen yang cuma sibuk dengan fasilitas, tapi lupa dengan esensi yang paling penting dalam kekristenan dan pada perayaan Natal, yaitu apa? Di manakah dia? Di manakah Yesus? Kalau saya bisa tanya kepada Anda semua, di manakah Yesus? Halo? Halo? Apakah Yesus cuma kita rayakan? Dan kemudian apakah Natal cuma sekedar dirayakan dengan Santa Claus yang bawa banyak hadiah? Pertanyaan yang sangat sederhana ketika orang Majus datang ke Yerusalem. Di manakah dia? Sahabat-sahabatku, di manakah Yesus? Saya takut Yesus cuma di gereja, tapi Yesus tidak di hatimu. Yesus cuma di anakmu, tapi Yesus tidak di hatimu. Karena mungkin kamu cuma jadi bapak, jadi suami, yang sibuk cari uang, sampai engkau melupakan Tuhan. Ibu-ibu, di manakah Yesus? Jangan-jangan Yesus hanya ada di suamimu, tapi engkau sampai lupa bahwa Yesus juga ada di hatimu. Saudara, ini pertanyaan penting. Where is he? Di manakah dia? Di manakah Yesus? Coba, jangan-jangan hidup kita sudah digantikan dengan uang, ketenaran, pamor, fasilitas, sampai kita lupa menanyakan lagi, di manakah dia? Karena kalau dia ada di hatimu, maka engkau akan prioritaskan dia lebih daripada apapun. Makanya jangan pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Coba ingat lagi terakhir saudara bersama dengan dia. Coba ingat kapan terakhir engkau jatuh cinta dengan dia. Coba ingat kapan terakhir engkau melayani dia di rumahnya. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan. Pertanyaan yang sebenarnya, di manakah dia? Apa dia di hatimu? Atau mungkin dia jauh? Dia tidak pernah jauh, tapi kitalah yang menjauhkan diri dari dia sampai kita lupa bahwa dia ada di dalam hati kita. Nah, ketika orang Majus datang bertanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Terus kemudian, kami telah melihat bintangnya di timur. Perhatikan, mereka melihat bintang. Ingat, iman bukan pada penglihatan, iman bukan hanya pada pendengaran, tapi iman itu harus jadi. Ingat, dilihat, didengar, tapi kalau tidak jadi, itu omong kosong. Ya, jangan cuma dengar, jangan cuma lihat, tapi harus jadi kenyataan. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuat sesuatu yang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar jadi kenyataan. Bahkan ayat yang lain berkata bahwa apapun yang tidak pernah kita lihat, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tapi justru Tuhan adakan, Tuhan buat untuk menjadi kenyataan. Karena itu iman, jangan pernah menyaksikan Tuhan. Apapun yang bahkan mungkin hari ini tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tapi kalau imanmu percaya, itu akan jadi kenyataan. Katakan amin. Baik. Terus kemudian mereka berkata begini, kami telah melihat bintangnya di timur. Yes, I love it. Saya suka dengan ayat ini. Dan kami datang untuk, perhatikan, ketika orang Majus, mereka berkata dan bertanya, gua udah ngelihat nih, saya udah ngelihat, kami melihat bintangnya di timur, dan kami datang, sorry, pada ayat yang kedua, perhatikan baik-baik, dan kami datang, bukan untuk tepuk tangan, dan kami datang bukan ngasih kado Natal, dan kami datang bukan ganti baju baru, dan kami datang bukan hanya sekedar makan-makan, tapi kami datang untuk, pada poinnya, menyembah dia. That's the real of Christmas. Orang Majus berkata, kami datang untuk menyembah dia. So this is the meaning of Christmas. Ini arti Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal bukan hanya untuk dirayakan. Bahwa Natal bukan hanya cuma sekedar kita berpikir tentang fasilitas. Tapi Natal lebih daripada itu adalah kita datang untuk menyembah dia.
Hey, my friend, all of you, sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika orang Majus dia lihat tanda, mereka tahu sudah saatnya kita datang untuk mencari sang juru selamat. For what? Untuk apa? Untuk menyembah Dia. Wow. Ini yang harusnya jadi identitas kita waktu kita jadi orang Kristen. The real of Kristen, the real of Christmas. Kita datang, I'm sorry to say, saya minta maaf sekali. Ada beberapa kota di Indonesia yang justru Natal dirayakan dengan cara yang sangat salah. Beberapa kota, kalau merayakan Natal dengan cara mabuk-mabukan, pesta pora, makan. Bahkan saya heran loh, orang merayakan Natal sampai rela hutang, ngutang kiri kanan, minjem sana sini. Yang penting bisa merayakan Natal. Sorry, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan itu dengan kehidupan. Tuhan dipermuliakan waktu Natal adalah dengan cara bagaimana kita merayakan Natal yang sebenarnya. Mungkin rumah kita sederhana, nggak apa-apa. Mungkin mobil kita nggak semahal mobil tetangga kita, nggak apa-apa. Karena Natal yang sebenarnya adalah bicara tentang sikap hati yang menyembah. Dan saya berdoa, miliki hati yang seperti ini. Anda datang kepada Tuhan bukan untuk merayakannya saja, tapi Anda datang kepada Tuhan adalah untuk menyembah Dia. Dan poin ini yang sering kali hilang dari gereja Tuhan. Gereja cuma sibuk dengan lilin. Gereja cuma sibuk dengan tatanan Natal yang sangat indah. Gereja cuma sibuk dengan pohon Natal. Rumah Tuhan cuma dihiasi dengan pohon Natal, lilin yang sangat bagus, baju yang baru. Tapi orang lupa bahwa esensi Natal yang sebenarnya adalah datang untuk menyembah Dia. Saya tidak tahu bagaimana Anda saat ini. Anda mungkin jadi golongan orang Kristen yang datang ke gereja ketika bulan Natal telah tiba. Makanya bulan Natal tiba, ada banyak orang Kristen saya nggak tahu di mana. Tiba-tiba Lukas, Yohanes, siapa lagi Matius yang udah bertahun-tahun nggak pernah ke gereja, tiba-tiba nongol di gereja. Sorry. Kalau Anda cuma datang kepada Tuhan karena bulan Natal, Anda menempatkan Tuhan seperti Indomaret dan Alfamart. Anda tahu? Indomaret dan Alfamart itu didatangi saat kapan? Didatangi saat dibutuhkan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan ketika mereka butuh Tuhan. Ketika mereka nggak butuh Tuhan, Tuhan sorry goodbye. Saudara, saya mau dorong sesuatu kepada Anda semua. Saya tidak peduli bagaimana dengan masalahmu, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan yang saya percaya begini, kekristenan yang kuat itu lahir dari proses pergumulan dan persoalan. Kristen yang kuat itu dilahirkan karena proses pergumulan dan persoalan. Ketika Anda menghadapi proses, ketika Anda sedang punya pergumulan, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman dan rohanimu semakin kuat di hadapan Tuhan. Makanya jangan jadi orang Kristen yang muncul ketika cuma sekedar Natal dirayakan. Tapi hati Anda setiap hari, hati Anda jatuh cinta dengan Tuhan. Dan selalu ingin datang dekat menyembah Dia. Sama seperti orang Majus, kami datang jauh dari timur. Saya tidak tahu, berhari-hari mungkin mereka jalan. Hari itu nggak ada mobil anyway, pesawat terbang juga nggak ada. Dan kalau Anda baca seterusnya, mereka datang mencari Yesus. Mereka bawa persembahan. Mereka bawa sesuatu yang berharga. Bahkan Alkitab mencatat kalau Anda baca pada ayat yang ke-11, Alkitab mencatat begini, ketika mereka bertanya-tanya dan kemudian mereka datang dan mereka menemukan di mana Yesus lahir. Mereka bilang begini pada ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. I love it. Ini ayat yang 11. Ketika mereka melihat bahwa anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah Dia. Wow. I love it. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah Yesus. Wow.
bukan foto selfie, posting di Instagram, tapi mereka sujud menyembah Yesus. Terus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Wow, oke. Penyembahan selalu ada persembahan. Perhatikan, penyembahan selalu ada persembahan. Mereka membuka harta bendanya. Jadi mereka datang jauh, berhari-hari, jalan, bawa harta yang berat. Dan mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, perhatikan, kemenyan, dan mur. Hari itu, emas, kemenyan, dan mur itu menjadi persembahan yang sangat mahal. Emas itu bicara tentang apa? Emas itu bicara tentang sesuatu yang mahal. Ya bukan berarti hari ini Anda datang ke gereja, Anda harus mempersembahkan emas. Tapi coba, apa yang mau Anda kasih ke Tuhan? Sesuatu yang berharga dan bernilai ketika Anda merayakan Natal. Emas itu mahal, hari ini harganya mahal. Buat saya, tidak ada sesuatu yang mahal yang Anda bisa kasih ke Tuhan. Karena Tuhan tidak lagi minta emas. Tapi ada sesuatu yang mahal di dalam hidup saudara yang Anda bisa berikan kepada Tuhan ketika Anda merayakan Natal di bulan Desember. Yaitu apa? Hatimu. Oh ya, hatimu kasih ke Tuhan. Hatimu berikan buat Dia. Hatimu itu adalah emas berharga yang kau punya. Kasih buat Tuhan. Kasih yang hatimu mungkin dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Remuk Tuhan karena persoalan. Remuk Tuhan karena masalah. Tuhan, aku jauh daripada Tuhan. Aku sudah lupa lagi bagaimana baca firman Tuhan. Aku sudah lupa lagi bagaimana aku dekat dan mencintai dan mengalami hadirat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku mau kasih. That's my heart to you, Lord. Aku mau kasih hatiku kepadamu, Tuhan. Kasih hati Anda buat Dia. Yes, that's your God. Kasih hatimu. Satu kali, 2 tahun yang lebih, hampir 3 tahun. Hari itu bulan November. Saya sedang ada di airport Changi, Singapura, dan saya akan terbang balik ke Jakarta. Sementara ada di airport, tiba-tiba saya lihat jadwal pelayanan saya sepanjang bulan Desember. Nah, biasa kalau pendeta-pendeta itu kalau Desember itu jadwalnya padat sekali. Itu padat merayap tuh. Kita udah kayak jadi cowok panggilan tuh, dipanggil sana, Pak dipanggil sini, Pak dipanggil sana. Oke, panggil Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, kita dipanggil melayani kemana-mana. Nah, bulan November itu saya sementara ada di Changi Airport dan kemudian saya lihat jadwal pelayanan saya bulan Desember itu sangat padat, full. Saya harus ada di Jakarta, Surabaya, terus kemudian balik ke Malaysia lagi, ke Singapura, terus kemudian ke Kalimantan, apa segala gitu. Tiba-tiba, sementara saya ada di lunch, sementara saya lihat jadwal pelayanan saya, tiba-tiba Roh Kudus tegur saya. Wow, David Herson, jadwalmu padat ya. Iya nih. Tapi aku mau ingetin, Roh Kudus itu kayak ngingetin saya. Roh Kudus itu kayak nampar saya gitu. Jangan cuma sibuk sama jadwalnya. Kamu cuma sibuk sama pelayanan, tapi kamu lupa waktu pribadi dengan aku. Wow. Hari itu saya nangis. Tuhan seperti tegur saya. David, jangan sampai kamu cuma sibuk dengan pekerjaannya, tapi sampai kamu lupa dengan Tuhannya. Padahal saya hamba Tuhan, saya pendeta loh. Tapi hari itu Tuhan tegur saya, jangan cuma sibuk dengan pekerjaannya, sampai kamu lupa dengan Tuhannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai saat ini. Jangan-jangan kita cuma sibuk dengan berkat-berkatnya, tapi kita lupa dengan pribadinya. Dan saya minta maaf mungkin dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, bahkan sampai hari ini. Jangan sampai kita cuma sibuk ngomongin tentang corona, sampai kita lupa ngomongin tentang Tuhan dan kebesarannya. Mari kita kembali sama seperti orang Majus. Ayo,
sahabat-sahabatku, datang untuk menyembah Dia. Yes. Kapan terakhir saudara jatuh cinta dengan Dia? Beberapa tahun yang lalu saya diundang pelayanan di Kalimantan. Tempatnya di kota provinsi Samarinda. Dan hari itu saya melayani di sebuah KKR dan ribuan jemaat Tuhan yang datang di sana. Dan terbanyak mereka rekan-rekan muda yang hadir di situ. Dan KKR malam kedua, itu biasa setelah khotbah saya selalu undang untuk jemaat Tuhan untuk maju ke depan. Ada selalu sesi altar call, saya panggil mereka maju ke depan. Dari mungkin 1.500-an orang yang hadir, hampir 700-an orang, terutama lebih banyak anak-anak muda yang maju ke depan. Wow, itu banyak sekali. Dan dari mimbar saya turun, terus kemudian saya doakan mereka satu persatu, saya tumpang tangan, saya doakan mereka satu persatu. Hari itu hadirat Tuhan sangat luar biasa, dan banyak anak-anak muda yang dijamah dan dilawat Tuhan hari itu. Karena bagi saya, nggak penting cuma sekedar tatanan ibadah, tapi yang lebih penting adalah Tuhan melawat umatnya. Itu jauh lebih penting buat saya. Mereka berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Dan tiba saya tumpang tangan, saya sampai di anak gadis usia 15 tahunan. Ketika saya tumpang tangan, tiba-tiba dia nangis, dia rebah, dan dia dijamah Tuhan dengan sangat kuat. Sampai saya bilang begini sama tim yang ada di sana, bangunkan dia. Saya mau tumpang tangan, saya mau berdoa lagi buat dia. Ketika saya tumpang tangan, mau berdoa lagi buat dia, tiba-tiba dia buka mata dengan air matanya yang berlinang dan tumpah. Dia buka mata sambil dia bilang begini, "Pak," sambil menangis, "Pak, saya bukan Kristen." Saya agak kaget, loh, bukan Kristen kok hadir di acara ibadah? Kemudian dia bilang begini, "Pak, saya dari seberang. Terus, tapi saya di sekolah Katolik. Terus, saya diajak teman saya untuk saya hadir di acara ibadah malam hari ini." Saya tanya, "Loh, kamu kok maju ke depan?" Saya nggak tahu kenapa saya maju ke depan, tapi saya merasa ada sesuatu yang mendorong saya maju ke depan. Kemudian saya doakan lagi, dia hancur hati. Dan besoknya, saya bertemu dengan anak gadis ini, ditemani dengan hamba Tuhan wanita di sana. Dan saya baru tahu kenapa anak ini hancur hati. Ternyata, anak ini diperlakukan dengan tidak adil oleh mama dan papanya. Jadi, dia 6 bersaudara ya, 5 atau 6 bersaudara saya lupa. Nah, dia anak pertama, 4 kalau nggak salah, 4 bersaudara, dia anak pertama. Dan setiap dia melakukan kesalahan, papa mamanya itu selalu tampar dan pukul dia. Ya, ada di kalangan tertentu itu anak pertama kalau cewek itu sepertinya diperlakukan tidak adil. Tapi kalau anak pertama cowok itu kayaknya adil banget diperlakukan dan disayangi. Saudara, dalam hidup itu jangan suka membedakan orang, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang suka membedakan orang, maka ketemu saya oles pakai minyak babi Anda, ya. Nah, terus kemudian dia cerita, "Saya selalu ditampar, saya disakiti, saya diperlakukan tidak adil oleh mama papa saya." Bahkan dia cerita kepada saya, bahkan satu kali karena sakit hatinya, dia pernah ambil pisau, dia membunuh papa mamanya. Tapi untung dia urungkan niatnya. Nah, hari itu saya bilang begini, "Kamu harus ampuni papa mamamu. Ingat, kamu sudah terima Tuhan Yesus." Wow, hari itu saya tuntun dia menerima Tuhan Yesus. Saya bisa merasakan apa yang Alkitab katakan, bahwa surga bersorak bukan waktu kita kaya, surga bersorak bukan waktu karena uang kita banyak, surga bersorak bukan waktu rumah kita lebih besar, tapi surga bersorak ketika ada satu jiwa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Dan hari itu saya bilang begini, "Kamu harus ampuni papa mamamu." Nah, setelah selesai, kemudian besoknya saya balik ke Jakarta. Selang 3 bulan setengah, sekitar jam 11 malam waktu Jakarta, berarti di Kalimantan jam 12 malam, tiba-tiba handphone saya berdering dengan nomor yang saya tidak kenal. Biasanya saya nggak angkat, tapi hari itu terus kemudian saya angkat. Dan begitu saya angkat, saya ucapkan kata, "Halo, Shalom." Saya tidak dengar suara apa-apa selain suara teriakan dan tangisan.
Sampai saya ucapkan begini lagi, saya tanya, halo, shalom, maaf, dengan ibu siapa? Saya tidak dengar suara yang lain selain suara teriakan dan tangisan. Loh kan bisa aja orang telepon saya nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Telepon pendetanya, oh ya Pak, dipukul sama suaminya, makanya telepon pendetanya. Kalau enggak, dikejar hutang Pak, dikejar debt collector, utangnya banyak, punya masalah, maka telepon pendetanya sampai nangis-nangis. Tapi hari itu kemudian saya tanya, maaf, dengan siapa? Saya tidak dengar suara yang lain selain suara teriakan dan tangisan. Dan itu cukup lama, mungkin sekitar 1-2 menit. Dan tiba-tiba di tengah-tengah dengan suara terbata-bata. Kemudian saya tanya, ya maaf, shalom, maaf, dengan siapa? Dengan suara tangisan terbata-bata. Pak. Terus kemudian saya tanya, iya maaf, dengan siapa? Dia bilang begini, Pak, saya Leichen. Begitu saya dengar namanya, saya langsung bilang begini, kamu kenapa? Kamu ketahuan, kamu jadi Kristen. Kamu ketahuan, kamu ke gereja. Kamu ditampar lagi sama papa mamamu. Karena begitu dia sebut namanya, saya langsung ingat anak gadis usia 15 tahun. Di kota Samarinda. Dia bilang, enggak Pak. Dan kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Dia baru saja pulang dari gereja, 3 bulan setengah, baru dia jadi Kristen. Tiba-tiba dia di gereja, dia seperti dengar suara Tuhan, kalau kamu pulang ampuni papa mamamu, peluk papa mamamu. Begitu dia sampai di rumah, dia buka kamar papa mamanya sudah tidur. Apa yang dia lakukan? Dia lihat papa mamanya sudah tidur. Dia langsung peluk kaki papa mamanya sambil dia bilang ini, Pak, aku minta maaf. Pak, aku minta ampun, aku berbuat salah, aku benci sama papa. Papa mamanya sudah tidur, dia kaget. Loh, ada apa? Anakku, ada apa? Anakku, ada apa? Anakku, ada apa? Anakku. Dan kemudian dia cerita, Pak, aku benci sama papa. Aku benci sama mama. Bahkan aku pernah ambil pisau, aku mau bunuh papa mama. Tapi Tuhan Yesus mengasihi aku, menyelamatkan aku. Dan Tuhan Yesus yang suruh aku menyayangi dan mengampuni papa mama. Kalau sebagai anak, aku berbuat yang tidak sesuai dengan papa mama inginkan, aku minta maaf sebagai anak. Saudara, malam hari itu, di keluarga ini terjadi pemulihan. Lewat 1 orang. 1 bulan setengah saya terbang dari Jakarta ke Balikpapan, naik mobil ke kota Samarinda. Apa yang saya lakukan? Lewat anak gadis usia 15 tahun ini, Tuhan beri kehormatan kepada saya untuk memimpin satu keluarga ini satu persatu menerima Yesus sebagai juru selamat hidup pribadi mereka. Wow. This is the best gift. Ini bagi saya pelayanan yang terbaik yang saya bisa kasih ke Tuhan. Oh ya, sebab saat dimana saya membuat surga bersorak bukan waktu ketika saya kaya. Saat dimana saya membuat surga bersorak bukan karena saya berlimpah dengan uang. Tapi saat dimana saya membuat surga bersorak adalah ketika ada 1 jiwa yang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka, dan mereka datang untuk menyembah Dia. Pakai kesempatan Natal ini untuk berbagi, pakai kesempatan Natal ini untuk menjadi arti. Sama seperti orang Majus datang dari jauh untuk mereka mempersembahkan sesuatu yang berharga. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur, dan itu adalah persembahan yang mahal. Dan bagi saya, tidak ada persembahan yang mahal yang Anda bisa kasih ke Tuhan saat ini kecuali beri hatimu. Ya Tuhan, aku datang. Mungkin berbulan-bulan sebelumnya aku cuma sibuk dengan masalah. Bangsa kita cuma sibuk dengan corona, which is kita sedang menghadapi itu. Tapi lebih daripada itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Hati kita kembali kepada Tuhan. Persembahkan hatimu sebagai persembahan yang terbaik, menyukakan hati Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi Anda semua. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau memegang kendali. Berbulan-bulan lamanya kami sedang menghadapi pandemik dari virus corona, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami lebih besar daripada apapun juga, sebab tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Baik sakit penyakit, baik kematian, ataupun bahkan dari virus COVID-19 corona. Kami percaya Tuhan
lebih besar daripada semuanya. Lewat pesan singkat hari ini, biarkan kami seperti orang Majus yang tidak hanya sekedar mendengar, yang tidak hanya sekedar melihat, tapi kami mengalami. Kami mau jadi orang Kristen yang mengalami Tuhan, bukan mendengar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, biarkan memasuki bulan Natal ini kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, keluarga semakin dekat dengan Tuhan, anak-anak semakin dekat dengan Tuhan, dan hamba memberkatakan berkat yang terbaik dalam nama Yesus. Keluarga yang saat ini jauh dipulihkan, anak-anak yang jauh dipulihkan, keluarga dipulihkan, usaha dipulihkan, pelayanan dipulihkan, dan terutama hidup kami semakin dipulihkan dekat dengan Tuhan. Makasih Bapa, mengucap syukur buat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami merdeka, kami menang, dan kami diselamatkan, kami diberkati. Terima kasih, ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.